Ada kepala dinas yang bandel? Tidak ada. Nggak ada, Pak. Kalau ada yang bandel berarti lawan saya. Kritik dari publik, dari masyarakat, justru kepemimpinan Bapak juga dikendalikan oleh tim gitu. Gimana? Iya. Bapak begitu bersemangat untuk membasmi rentenir di Banda Aceh. Insya Allah itu akan bisa kita atasi. Bapak akan maju lagi sebagai wali kota Banda Aceh atau maju gubernur? Saya akan melihat sampai akhir tahun. Bapak masih nyaman dengan Pak Zainal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, bertemu kembali kita dalam bincang-bincang kami dengan narasumber. Hari ini kami kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Haji Aminullah Usman SE AKMM. Beliau adalah Wali Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah hadir di Sisi Lain. Sangat senang diundang oleh Pak Saleh hari ini. Karena memang ukhuwah itu sangat nilainya sangat tinggi. Sangat tinggi Pak ya. Pak, karena kita jarak lebih dari 1 meter, saya kira kalau kita buka masker bagaimana Pak? Iya. Boleh Pak ya? Iya, kita buka masker aja Pak ya? Iya, boleh. Ya. Kita buka masker. Iya. Saya khawatir karena Bapak Wali Kota nanti diprotes orang. Makanya kita geser gitu Pak. Iya. 1,5 meter udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa lagi Pak ya. Pak Amin, apa yang Bapak rasakan 3 tahun Bapak memimpin Banda Aceh ini Pak? Saya sebenarnya dari profesional ya, itu dari perbankan. Saya sudah memimpin Kota Banda Aceh selama 3 tahun, lebih 3 tahun. Ada suatu perbedaan yang luar biasa dengan dengan perbankan. Di mana perbankan itu murni sekali kita menjalankan profesional. Jadi segala sesuatu itu kita secara profesional. Artinya adalah selalu kita bisa mengantisipasi dengan dalih profesional. Ya. Tapi bagaimana kalau sebagai pejabat publik di pemerintah? Sebagai wali kota lah saya Nisan ini profesional itu harus kita tinggalkan. Kenapa Jadi, Pak? Karena begini, masyarakat di kampung, masyarakat yang kita layani semuanya itu kalau kita bilang profesional itu mereka itu saya rasa itu tidak mengenal profesional. Namun ada juga profesional itu yang tidak bisa kita tinggalkan di pemerintah daerah. Ada juga yang profesional bisa kita terapkan katakanlah di dalam melayani yang excellent, kita mendatangkan investor yang apa itu tetap kita profesional. 3 tahun ini apa yang membuat Bapak merasa enjoy sebagai wali kota Banda Aceh? Saya merasa saya punya visi dan misi mewujudkan Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah. Jadi kami sudah melakukan evaluasi bersama dengan wakil saya Pak Zainal. Alhamdulillah visi dan misi kami itu sudah hampir 70% itu sudah bisa kami jalankan. Bapak masih nyaman dengan Pak Zainal? Oh ya, masih. Tentu saat ini sangat masih nyaman. Nyaman. Nah, ini 2 tahun sisa periode pertama ini, kira-kira yang belum Bapak wujudkan atau yang menjadi obsesi Bapak untuk segera terwujud apa itu Pak? Iya, tadi satu lagi dalam bidang pendidikan yang tadi yang maksudnya saya sambung lagi, IPM itu tiga hal yang dinilai, yaitu tadi ekonomi, kesehatan, kemudian juga pendidikan. Dari sisi pendidikan kita mendapatkan penghargaan Ki Hajar Dewantara yang merupakan nilai penghargaan tertinggi di Indonesia, hanya 17 kabupaten kota se-Indonesia, dan Banda Aceh tetap menjadi kota referensi pendidikan untuk Aceh. Ada hal yang belum kami capai bersama Pak Zainal. Yang pertama adalah kami ingin membangun sebuah tempat zikir yang kami beri nama di Ulaile itu yang akan kita bangun sebagai Nurul Arab.
mencahaya Arafah ya. Karena kita sudah punya Serambi Mekah, tapi kita harus punya Arafahnya. Jadi bentuk bangunan pun seperti Arafah yang kita buat. Dari catatan kami, Pak, Bapak begitu bersemangat untuk membasmi rentenir di Banda Aceh. Oh iya. Ya, itu kira-kira bagaimana kondisi rentenir di Banda Aceh, Pak? Jadi saya karena backgroundnya saya adalah dari perbankan. Insya Allah itu akan bisa kita atasi. Dan ternyata itu memang bisa kita atasi setelah kami terpilih menjadi wali kota. Yang pertama saya merealisasikan visi dan misi kami adalah mendirikan PT Mahira Muamalah Syariah yang ada di Simpang 5 itu. Yang tujuannya adalah untuk membantu dunia usaha kecil, mikro, yang tak terjangkau dengan perbankan, dan juga untuk membasmi rentenir. Ternyata 80% para pedagang kaki lima ini atau yang berada di Pasar Aceh masuk dalam perangkap rentenir. Yang ada di Pasar Aceh, Pasar Penayung, Pasar Ulekaring, Pasar Setui, dan pasar-pasar kecil lain, itu 80% mereka berurusan dengan rentenir. Terus alhamdulillah setelah 3 tahun PT Mahira Muamalah Syariah ini dan berkembang pesat, dari modal kami 4 miliar 500 juta, sekarang asetnya sudah 37 miliar. Dan tahun ini sudah mulai berlaba. Siapa pemain rentenir di sini, Pak, sehingga begitu parah di Banda Aceh? Iya. Pemainnya siapa rentenirnya, Pak? Jadi sekarang ini kalau Banda Aceh ini ada yang berkedok koperasi, ya. Ada yang namanya Bank 47. Ada yang kebanyakan itu secara pribadi ya. Secara pribadi dia punya uang. Terus karena masyarakat ini mungkin sulit mendapatkan modal pada saat itu, ya mereka berurusan dengan mereka. Itu ada 2 hal yang sangat menghancurkan bagi masyarakat yang mengambil pinjaman dari rentenir. Yang pertama adalah bunganya itu bahkan 1 hari itu ada yang 3%. 1 hari. Coba kita. Ya, ada satu lagi visi misi Bapak yang mungkin bahkan Bapak wujudkan. Dalam kampanye Bapak menyebutkan per kecamatan 1 lapangan sepak bola. Itu kapan Bapak wujudkan? Sebenarnya itu lapangannya sudah ada. Ya. Contohnya di Kecamatan Ulekaring sudah ada. Lambu ya. Kemudian dan juga ada Lampineng juga ya. Kemudian ada di Kecamatan apa namanya? Darussalam, Kecamatan Ciakuala, ya lupa saya. Kecamatan Ciakuala ada beberapa lapangan juga sudah ada. Artinya Bapak akan lanjutkan itu? Kita hanya nanti memperbaiki lapangan. Kemudian kalau tidak siap pada periode ini berarti periode selanjutnya Bapak akan maju lagi sebagai wali kota Banda Aceh atau maju gubernur? Begini, saya kalau soal maju wali kota atau gubernur, saya akan melihat sampai akhir tahun ini. Oh gitu. Apakah saya ini menjadi wali kota bermanfaat untuk masyarakat Banda Aceh ini atau tidak? Untuk mengukur manfaat atau tidak tentu kan Pak sangat subjektif dan relatif. Tapi ketika kita bersandar pada sejumlah program yang harus ditindaklanjuti atau paling tidak harus dibangun kembali, tentu kan harus ada estafet atau kesinambungan kepemimpinan gitu. Iya, memang ini ada beberapa hal yang seperti yang harus kita tindak lanjuti. Mengukur manfaat itu seperti ini. Misalnya tadi kan ada beberapa target-target visi misi itu sudah bisa kita jalankan. Kemudian ini kan nanti kan ada juga pandangan-pandangan dari tokoh Bapak maju lagi lah. Bapak sekarang yang muncul udah ada Pak ya? Yang sudah banyak. Untuk gubernur atau untuk wali kota lagi? Untuk wali kota. Untuk wali kota. Kalau gubernur saya belum berpikir karena memang banyak kendala-kendala. Yang pertama partainya saya tidak punya. Saya bukan orang punya partai. Saya wali kota saja tidak ada partai ya. Tapi dulu nama Bapak pernah disebut sebagai ketua Golkar Aceh. Bukan ketua Golkar, one team. Golkar ada kan, Golkar kan tidak cukup juga kursi, tapi mungkin juga
Golkar tidak mencalonkan saya mungkin ya. Jadi maka saya fokuskan di wali kota Banda Aceh dulu, karena saya ingin sekali Banda Aceh ini ada perubahan. Betul-betul ada perubahan. Seperti tugas saya berikutnya adalah menuntaskan pemindahan pasar Penayung yang itu sudah disiapkan, dan insya Allah itu akan bisa kita pindahkan kembali. Nah Pak, andai kata Bapak dipercaya oleh rakyat dan maju kembali, apa dengan pasangan yang lama atau ada mencari pasangan baru Pak? Iya, begini, saya melihat Pak Zainal ini orangnya sangat baik, ya. Kemudian beliau punya partai. Namun demikian, ini kan di suatu saat keputusan nanti mungkin PAN tidak mau memakai saya lagi, seperti itu ya. Kalau PAN mungkin, saya sudah sampaikan kepada Pak Zainal, Bapak jangan berpikir kepada saya memang tidak punya partai. Saya punya dengan Golkar cuma 3 kursi. Tapi kalau Bapak mau maju sendiri, Bapak silakan. Pak, apa yang Bapak gemari dan suka dari sikap warga Kota Banda Aceh? Saya suka warga Kota Banda Aceh ini menerima dan juga mengkritisi. Jadi saya suka sedikit, saya memberikan HP saya itu hampir tahu semua masyarakat Banda Aceh ini, tahu semua. Dia sedikit aja masalah sudah tahu saya, dan saya tidak pernah membantah itu. Membantah itu adalah dengan kerja nyata, harus menuntaskan itu apa yang menjadi masalah. Misalnya katakanlah ada lubang jalan, kita kan tidak bisa membela oh ini nggak ada lubang jalan, bukan, itu bohong, mungkin daerah sana. Kita bukan seperti itu mengambil tindakan. Jadi begitu mereka sampaikan, kita langsung panggil PUPR misalnya, tolong cek itu ada laporan masyarakat, apakah itu benar atau tidak. Jadi kalau itu benar, perbaiki segera. Kalau perintah Bapak tidak dilaksanakan oleh kepala dinas? Selama ini dilaksanakan semua. Ada kepala dinas yang bandel? Tidak ada. Nggak ada Pak. Kalau ada yang bandel berarti lawan saya. Kepala dinas berani lawan saya, berarti dia berani letak jabatan. Kalau saya nggak ada kepentingan dengan kepala dinas. Jadi artinya kepentingan itu hanya saya selalu menyampaikan kepada kepala dinas, mengabdi kepada rakyat, tolong berikan yang terbaik. Saya tidak pernah kepada kepala dinas memberatkan mereka, tetapi saya hanya minta tolong kerja yang baik. Apa kritik Bapak terhadap warga Kota Banda Aceh? Saya tidak menyebutkan apa yang Bapak tidak suka, tapi kritik Bapak terhadap warga Banda Aceh. Saya melihat di kota kita ini kadangkala banyak melemparkan, sebenarnya itu tidak ada. Ya sering yang di Instagram saya lihat ya, kita cross check itu ternyata itu tidak ada seperti itu. Itu nggak ada masalah. Tetapi yang selalu saya ingin menggarisbawahi bahwa membangun Kota Banda Aceh itu bukan dengan membalik telapak tangan, tadi Bapak sebutkan, dan kami yakin Bapak banyak sekali sumber informasi, sehingga apapun yang terjadi dalam Kota Banda Aceh dalam hitungan menit Bapak mengetahui persoalan itu. Tapi Bapak kenapa masih suka turun seperti banjir itu, Pak? Begini, kita turun itu banjir Bapak turun langsung gitu kan, padahal Bapak bisa nerima laporan aja kan. Kita harus melihat juga, karena tidak semua masyarakat itu bisa menyampaikan langsung kepada kita, atau pejabat Bapak kadang-kadang ABS gitu Pak. Kita harus melihat kadang-kala begini, sebabnya apa. Kadang-kala ada yang sebab banjir itu tidak hanya disebabkan karena air yang naik yang mungkin karena ada sumbatan. Jadi perlu kita turun langsung, kita mengecek, cross check itu perlu. Seperti ada kebakaran, untuk apa kita turun, kita kirim aja misalnya dinas sosial beriman, tapi rasa hati masyarakat itu beda. Artinya Bapak nggak percaya penuh kepada informasi-informasi yang masuk. Kita harus cek langsung. Harus cross check, itu perlu cross check. Pak, soal Kampung Pandi ini menjadi isu kembali, Pak. Nah, itu bagaimana Bapak menanggapinya? Karena itu merupakan situs sejarah. Saya selaku wali kota ini kan meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya. Ini proyek sebelumnya. Jadi artinya adalah kalau itu memang ada situs sejarah di situ, ya saya nggak terlalu berkepentingan untuk melanjutkan itu. Dan kita akan mendengar. Tapi kalau hasilnya itu memang nanti hasil surveinya katakanlah
ini tidak ada yang terganggu di situ, ya kita bicarakan. Kita tidak paksakan juga. Kita bicarakan dengan para pelaku-pelaku sejarah bagaimana yang terbaik agar ini bisa dilanjutkan. Ya, Banda Aceh sekarang ini zona merah Pak ya, untuk COVID-19. Ini warga kota juga terkesan sangat bandel. Kadang-kadang tidak pakai masker, berkumpul tidak jaga jarak. Apa sikap pemerintah kota Banda Aceh Pak? Saya melihat seperti tadi, saya ini baru saja pulang dari undangan, ada acara-acara, ada 5 undangan saya hadiri tadi. Memang sangat mengkhawatirkan bagi saya melihat, karena memang kepatuhan terhadap pelaksanaan prokes itu memang tidak berjalan dengan baik. Kenapa Pak? Nggak berjalan dengan baik? Kurang sosialisasi, kurang kesadaran atau gimana Pak? Itu kalau sosialisasi saya rasa nggak pernah berhenti kita sosial baik. Itu razia masker. Masker. Tapi memang sepertinya itu kok berat sekali ya. Masyarakat kita ini pakai masker, sangat kita sayangkan. Padahal kita ini ibu kota. Cuma ada satu hal juga, kita di sini Banda Aceh ini pancaroba. Masyarakat itu tidak hanya orang Banda Aceh saja. Kadang-kala kita dengan semua bertumpuk bertumpuk di sini. Kalau tanda petik jadi tong sampah Pak. Ya, ini di sektor pendidikan Pak. Khusus untuk tahun ajaran baru ini, murid kelas 1 SD, murid kelas 1 SMP dan SMA mungkin dia tidak pernah tahu di mana sekolahnya, karena sekalipun mereka belum pernah masuk dengan kebijakan daring. Apa kira-kira kebijakan Bapak terhadap kesinambungan proses belajar mengajar di Kota Banda Aceh, khususnya SD dan SMP ini Pak? Khusus untuk yang SD, kita meminta peran daripada ibu dan orang tuanya itu yang berperan dengan anaknya untuk membimbing anaknya supaya di rumah dengan baik. Tanpa dibimbing oleh ibu, sekolah di sekolah pun tidak bisa, itu akan tidak bisa dilakukan ya. Jadi oleh karena itu ada ibu, kalau misalnya para guru mengajarkan menulis angka 1, yang ngajarin anak di rumah adalah ibu. Ibu. Jadi maka peran orang tua ini sangat diperlukan. Tadi Bapak sebutkan Bapak belum berminat, bukan tidak berminat, tapi belum berminat menjadi gubernur atau wakil gubernur. Kalau tiba-tiba ada calon gubernur yang mengajak Bapak jadi wakil gubernur misalnya, atau ada yang mendorong Bapak jadi gubernur, sikap Bapak seperti apa? Kesempatan itu tidak boleh hilang. Kalau ada yang mengajak saya untuk menjadi wakil gubernur ataupun partai yang memang kita yakini, ini perlu kita pertimbangkan. Sama seperti Banda Aceh, Bapak punya tim. Ada kritik dari publik, dari masyarakat, justru kepemimpinan Bapak juga dikendalikan oleh tim gitu. Gimana? Memang tim ini kan orang yang berperan. Orang yang berperan. Saya sangat menghargai, karena kadang-kala kita pada saat menjadi wali kota ini, walaupun menjadi gubernur pun, orang yang menjadi gubernur, namun siapa saja, kita jangan sekali-sekali merasa bahwa kita menang karena kita. Tapi kerjasama, kerja tim. Harus, karena dukungan orang semua, sekecil apapun dukungan orang itu sangat berarti untuk kemenangan. Ada satu kritik Pak di bidang pariwisata. Beberapa waktu lalu ada pemilihan duta di Banda Aceh gitu, yang justru kepala dinas pariwisatanya nggak pakai masker. Ini dikritik di Instagram luar biasa itu Pak. Bapak mendengar itu Pak ya? Pernah ada saya dengar. Jadi itu sebenarnya sejak dari awal saya sudah ingatkan, setiap kegiatan yang dilakukan ataupun dibuat itu harus menjalankan protokol kesehatan. Cuma waktu itu kita berada pada zona kuning. Jadi agak sedikit longgar ya. Jadi padahal kita sudah arahkan sebelumnya. Maka saya nggak mau datang. Kalau sempat saya datang lagi malam itu, gila-gila. Agak lain suasana. Lain lagi suasananya. Saya sudah panggil kepala dinasnya dan juga ketua panitianya, karena panitianya kan orang luar. Apa istilahnya itu? EO ya, organisasi. Baik Pak Amin, saya kira waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih Bapak telah hadir di sisi lain.
Sahabat sisi lain, itulah tadi perbincangan kami dengan Pak Wali Kota Banda Aceh, Pak Aminullah. Banyak hal yang kami sudah pertanyakan, mulai dari soal kota hingga kesempatan dan peluang beliau untuk maju 2 kali. Pilihan ada pada Anda, berbeda tidak dosa. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.